menonaktifkan video serta mikrofonnya demi menjaga kondusivitas ya agenda kita pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, jika ada yang ingin ditanyakan nanti akan dipersilahkan di akhir sesi materi mungkin ya. Dan silakan teman-teman bisa memberikan isyarat dengan mengetik di kolom chat izin bertanya, kemudian nanti moderator ya seolah akan dipandu oleh saya sendiri akan mempersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan memperkenalkan ya, diharapkan teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan domisili dan langsung kepada poin pertanyaan nantinya. Lalu yang ketiga adalah jika ingin bertanya via chat juga dipersilahkan. Kalau nanti di antara teman-teman ada yang ingin menyampaikan hanya lewat chat juga dipersilahkan dengan mengetik nama, domisili, kemudian pertanyaan di kolom chat. Dan yang terakhir ya kita sama-sama ingin akan melaksanakan menuntut ilmu bersama ya. Diharapkan untuk kita semua senantiasa mempersiapkan diri untuk mengikuti majelis ilmu ini yang pastinya insya Allah kita sama-sama mengharapkan keberkahan, maka diharap untuk seluruhnya memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya kurang lebih itu di antara beberapa poin yang harus sama-sama menjadi perhatian kita ya pada pagi hari ini.
Ustaz Syukron udah masuk, Riz. Oh ya, baik. Ya, insya Allah akan segera kita mulai ya teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ya teman-teman sekalian. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang yang memang bukanlah nikmat yang tiada tara ya, kalau harus kita syukuri pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang insya Allah senantiasa Allah berkahi ini ya, senantiasa mengharap ridhonya juga atas apa yang akan kita gali pada pagi hari ini, ilmu-ilmu yang akan kita gali bersama Ustadz Syukron ya, yang menjadi lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya teman-teman ya. Barangkali di antara teman-teman di sini ada yang belum bergabung, ya, ada yang baru bergabung. Ya, mungkin saya sedikit ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Pratama, yang selaku akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini selaku moderator, yang sekaligus juga sebagai alumnus dari Wetlight Indonesia, seperti itu ya teman-teman. Dan juga mungkin sedikit saya ingin memperkenalkan Wetlight terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih kemudian Wetlight ini? Ya, barangkali di antara teman-teman ada yang baru hadir juga, ada yang belum tahu juga. Wetlight ini merupakan salah satu di antara banyak ya proyek kebaikan yang ada di Indonesia ya, seperti itu teman-teman ya. Proyek kebaikannya apa sih? Ya, kita akan seperti ini, salah satunya mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tadabburinya, mempelajari tafsirnya, bahkan sampai menghafalnya juga. Dan itu yang benefit yang akan kita dapatkan. Dan ya, lebih banyak lagi nantinya kalau teman-teman di sini ada yang sudah mendaftarkan diri juga ya di batch 2, ya semoga diterima ya, semoga ya bisa menjadi bagian dari Wetlight juga. Ya, sedikit seperti itu yang mungkin bisa saya kenalkan tentang Wetlight. Dan barangkali di antara kita juga perlu ya mengenal kemudian siapa yang akan memandu, akan membedah tafsir pada pagi hari ini ya. Kalau teman-teman sudah mengenalnya juga, insya Allah kita sudah bersama dengan Syukron Mukhtar ya teman-teman, yang beliau ini sekarang sedang aktif ya Ustaz ya di pengurus pusat Dai Muda Indonesia ya, dan juga sebagai dewan pengarah di IYLF Indonesia ya Ustaz, Asian Young Leaders Forum. Nah, dan juga beliau ini sedang aktif juga sebagai pembina Brother Filah ya, kalau teman-teman tahu juga. Nah, insya Allah akan bersama-sama nanti kita bedah bersama Ustadz Furqon. Tapi sebelum itu, mari sama-sama ya teman-teman kita buka agenda kita pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari sama-sama kita buka untuk menambah keberkahan kita dengan membaca umul kitab ya, Al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin ya. Mungkin sedikit saya singgung kembali ya terkait peraturan yang harus kita sama-sama perhatikan pada pagi hari ini agar berjalannya diskusi kita juga kondusif seperti itu. Yang pertama, saya mengingatkan kembali, diharapkan teman-teman yang sudah tergabung di sini untuk menonaktifkan terlebih dahulu video dan mikrofonnya selama agenda berlangsung, agar kita sama-sama bisa menjaga kondusivitas dan ya efektivitas acara ya. Lalu yang kedua, jika ingin teman-teman nanti bertanya, silahkan bisa disampaikan lewat kolom chat, memberikan isyarat izin bertanya kepada moderator. Insya Allah nanti akan saya persilahkan di akhir sesi setelah materi. Dan yang kedua adalah, ya teman-teman silahkan juga jika ingin bertanya lewat chat saja, bisa mengetik
ketik namanya, domisili, dan isi pertanyaannya di kolom chat ya. Dan terakhir, kembali lagi saya mengingatkan, mari sama-sama kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu kita pada pagi hari ini, teman-teman. Mungkin itu saja ya dari saya. Mungkin karena Ustadz Syukron sudah tergabung juga. Langsung saja kita mulai ya agenda kita pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Syukron, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqnal amala bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang kita tak bisa menghitungnya, apalagi membalasnya. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ikhwas sekalian, ini mohon maaf saya kepada panitia sebelumnya, karena panitia itu sudah sangat aktif, bahkan proaktif. Tetapi memang saya yang agak susah berinteraksi, dihubungi gitu ya. Jadi saya mohon maaf, ternyata ada panitia yang sudah menghubungi saya berkali-kali soal mendiskusikan kajian rutin ini. Jadi kajian kedua ya. Bukan kajian rutin tapi kajian surah Ad-Duha ini. Kemudian saya yang responnya slow, bahkan sangat slow gitu ya respon. Jadi saya mohon maaf begitu. Kepada panitia, mudah-mudahan panitia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala urusan hidupnya. Saya masihkan lagi, ini saya sampai jam berapa? Insya Allah sampai jam 7 mungkin cukup, Ustaz. Oke, saya menyesuaikan. Jadi jam 7 pemaparan saya atau jam 7 selesai semua? Pemaparan, Ustaz. Nanti setelah jam 7 kita buka dengan tanya jawab. Oke. Jam 7 pemaparan ya. Kita coba selesaikan karena ini kajian terakhir, kajian surah Ad-Duha ya. Pekan lalu kita baru membahas satu ayat. Baru membahas muqaddimah terkait dengan asbabun nuzul, kemudian juga membahas terkait dengan ayat pertama yaitu wadduha dan panjang. Maka sekarang barangkali kita tidak terlalu panjang karena kita harus menyelesaikan di pertemuan kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kedua yaitu wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Pada ayat yang pertama Allah mengatakan wadduha. Jadi kita sudah sampaikan surat ini surat Makkiyah, kemudian asbabun nuzulnya sudah kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah dan menggunakan satu dari sekian banyak penciptaannya yaitu waktu. Yang mana waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Di waktu duha telah kita bahas. Pun ketika lail. Allah Subhanahu wa taala katakan walaili, demi malam. Maka malam ini juga adalah malam yang sangat luar biasa, waktu yang sangat luar biasa yang perlu menjadi perhatian.
Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu melainkan suatu hal itu sangat istimewa. Dan malam kalau kita lihat berbagai macam keterangan dalil, ini adalah waktu terbaik bagi solihin dan solihat untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan kekasihnya. Rabbuna Jalla Jalaluh. Orang-orang solih, mereka sangat sedikit sekali menghabiskan waktu malamnya untuk tidur. Mereka di waktu malam itu biasanya tidur lebih awal agar bisa bangun lebih awal. Mereka setelah sholat Isya itu tidak banyak melakukan aktivitas kecuali aktivitas yang sangat penting maka mereka kerjakan. Tetapi ketika aktivitasnya itu tidak begitu penting, tidak begitu harus dikerjakan saat itu, maka orang-orang soleh terdahulu memilih untuk menyegerakan diri beristirahat. Agar apa? Nanti di tengah malam, di sepertiga malam, mereka itu terbangun dan mereka menghabiskan waktu bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di saat orang kebanyakan manusia itu sedang tidur, sedang istirahat. Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun, di antara orang soleh itu di waktu-waktu sahur, di sepertiga malam itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga katakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang soleh itu mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat berbaring mereka, dari tempat tidur mereka. Artinya adalah waktu malam itu banyak digunakan oleh orang-orang soleh terdahulu untuk meningkatkan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena interaksi dengan Allah di waktu malam yang dilakukan oleh seorang yang soleh itu dapat memberikan energi untuk dia melakukan berbagai aktivitas di siang hari. Begitu. Dan hampir seluruh orang-orang soleh, hampir kita dapatkan tidak ada satupun orang-orang soleh kecuali mereka menghabiskan waktu malamnya untuk meningkatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab misalkan disebut dengan gelar Ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Umar itu meskipun seorang yang tangguh, seorang yang hebat, orang yang disegani, gagah perkasa, siang harinya bagaikan kuda perang, tapi di malam hari Ruhbanun bil lail, dia bagaikan rahib-rahib yang begitu nikmat, khusyuk menjalankan ibadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu malam. Waktu malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala idza saja. Para ulama telah menjelaskan di antaranya Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna ayat ini ketika menafsirkan idza saja. Idza saja kalau kita lihat terjemahannya adalah walail demi malam idza saja apabila telah sunyi. Nah, kemudian para ulama sebenarnya ketika menafsirkan setidaknya ada 4 makna dari idza saja ini. Yang pertama adalah telah datang kegelapannya. Apabila datang kegelapan. Jadi walail idza saja. Kenapa ini penting kita sampaikan? Karena Allah Subhanahu wa untuk mengetahui waktu malam itu kan panjang. Terhitung dari maghrib sampai subuh. Nah, kemudian di waktu malam yang mana Allah bersumpah itu? Ini penting. Di waktu malam mana yang Allah bersumpah itu? Terkait dengan 2 kita telah bahas. Para ulama, Imam At-Tabari menyebutkan ada 4 yang disebutkan coba merumuskan apa yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama pendapatnya adalah apabila datang kegelapan, artinya di waktu awal malam. Yang kedua adalah apabila di puncak kegelapan, artinya di tengah malam, puncak, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tatkala gelapnya meliputi manusia. Jadi sudah semakin menghitam. Dan yang keempat adalah tatkala sunyi senyap. Gelap di sini artinya adalah tidak ada penghidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di waktu malam ini ala kulli di waktu awal, di tengah ataupun semakin memuncak itu tadi, ini dikatakan oleh para ulama. Tetapi satu yang bisa kita pahami, waktu malam itu punya identitas yaitu sunyi. Karena banyak orang saat itu sedang beristirahat, membaringkan tubuhnya
dan dia waktu terbaik untuk ibadah karena ibadah yang dilakukan di waktu-waktu ini adalah ibadah yang bisa dikatakan paling besar nilai keikhlasannya. Mengapa? Karena dia hanya beribadah kepada Allah seorang diri. Seorang diri dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati setiap gerakan sholatnya, dia menikmati sujudnya, dia menikmati rukunya, bahkan dia menikmati setiap lantunan Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang senyap ini. Dan kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam Quran surat Al-An'am, ada satu ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, falikul isbahi wa ja'alal laila sakana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falikul isbahi, dia Allah Subhanahu wa taala yang menyingsingkan pagi, wa ja'alal laila sakana, dan menjadikan malam itu tempat istirahat. Gitu ya. Jadi malam itu aslinya adalah tempat istirahat. Itu juga yang Allah sebutkan dalam Quran surat An-Naba, gitu ya. Dalam surat An-Naba menjadi surat yang populer, surat pertama dari juz ke-30 yang berbicara tentang siang untuk apa, yang malam untuk apa, gitu ya. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Siang itu memang tempat ma'isya, mencari ma'isya, sedangkan malam itu tempat untuk mengistirahatkan dirinya. Karenanya bagi orang-orang yang tidak punya urusan, begadang itu tidak boleh. Begadang itu hakikatnya terlarang karena malam itu waktu istirahat. Tetapi boleh melakukan begadang untuk urusan apa? Untuk urusan yang urgen, yang penting, begitu ya. Seperti itu. Ketika memang ada deadline tugas, kemudian ada pekerjaan, membaca buku dan segala macam. Tapi kalau untuk tidak ada kerjaan, hanya kongko-kongko, sesekali boleh, tetapi menjadi hal yang dirutinkan, maka dia adalah kesalahan fatal yang tidak boleh kita melaksanakannya. Begitu ya. Maka ini waktu malam yang disebutkan sebagai waktu yang sunyi, sebagai waktu terbaik buat kita semua melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kawan sekalian Allah Subhanahu wa taala, waktu malam ini waktu yang penuh dengan ketenangan, waktu untuk ibadah, sehingga ada satu ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, wa ibaduhul ladzi ya'budunahu bil-laili idza adlam. Makna dari wal-laili idza saja, demi malam yang tadi waktunya sudah dibahas, ulama ada yang menafsirkan artinya adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mencintai Allah, para sholihin dan sholihat itu ya'budunahu bil-laili idza adlama. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam itu sudah semakin pekat. Malam itu sudah semakin menghitam. Nah, inilah waktu terbaik, waktu yang disebutkan oleh para ulama, waktu yang lebih mungkin untuk kita semakin meningkatkan keikhlasan kita. Waktu yang digunakan untuk menambah energi kita untuk bekerja di siang hari. Waktu yang digunakan untuk banyak meminta kepada Allah, karena di sini adalah waktu yang terbaik. Jadi waktu malam itu penuh dengan keutamaan. Kita tidak perlu membahas secara detail, tapi makna secara umum pada ayat ini adalah seperti itu. Karena keterbatasan waktu kita agar tidak terlalu panjang lagi penjelasan kita. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini pada ayat yang ketiga. Ma wadda'aka. Fa'ilnya di sini adalah rabbuka, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan wada'a, meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan membenci. Ini mengapa ini muncul? Karena ada ungkapan dari orang-orang yang saat itu membenci dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang dibenci oleh Tuhannya. Di antara bentuk alasannya adalah ketika Rasulullah SAW memiliki anak laki-laki, selalu anak laki-laki itu wafat, gitu ya.
anak laki-laki itu wafat, maka mereka mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad bahwasanya tidak seperti itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa hadza qasamun minhu ta'ala biduha wa ma ja'ala fi minad diya wa laysa saja aisakan falam wadala. Kemudian ini qasam semua tadi yang berbicara terkait dengan sumpah kedua tadi gitu ya. Ini adalah bentuk sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, ma wa'adaka rabbuka ma tarakaka. Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala wa ma abghadaka, dan juga tidak marah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sebagaimana yang menjadi prasangka orang-orang Quraisy. Kafir Quraisy yang menganggap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dibenci dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diantaranya adalah Rasulullah SAW ketika punya anak laki-laki itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy ingin mengecilkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bisa kita katakan persaksian atau pernyataan pada dua hal. Yang pertama, ma tarokaka, Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Jadi Allah tidak meninggalkan. Yang kedua, qala. Apa arti qala? Yaitu benci. Abghadha. Ingat, jangan salah baca. Jangan baca ma wadda'aka wa ma qala. Nah, ini salah. Karena dalam bahasa Arab beda huruf, beda arti, beda harokat, beda arti. Kalau qala itu abghadha, benci. Kalau qala berkata. Maka ini penting ketika memahami tafsir gitu ya, dan juga ketika belajar tahsin ataupun tahfidz berupaya menghafal Al-Qur'an. Nah, pada ayat yang pertama, pada pernyataan pertama atau persaksian yang pertama, Allah katakan ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu. Rabbuka di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita bertanya gini, kenapa akan Allah punya sifat 9, punya asma yang 99. Allah punya 99 yang kita sebut sebagai Asmaul Husna. Kenapa ketika menyebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbuka? Kenapa kalimat Rabb yang Allah pilih? Kalimat Rabb yang Allah pilih. Kenapa tidak ada yang lain? Misalkan ma wadda'aka Allah gitu ya. Ma wadda'aka Allah tidak meninggalkanmu. Atau ma wadda'aka Rahman, atau ma wadda'aka Rahim, ma wadda'aka Al-Aziz gitu ya. Ma wadda'aka Al-Ghafur, tetapi Allah pilih ma wadda'aka Rabb atau ma wadda'aka Rabbuka. Ma mana Rabb? Rabb itu artinya Tuhan yang dia memiliki sifat rububiyah, dan katanya itu rabba berarti juga tarbiyah, pembinaan. Nah, di sini maknanya dalam, bukan sekedar Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, tetapi zat yang merawatmu, zat yang mentarbiyahmu, zat yang memelihara dirimu itu tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Jadi dengan kata Rob itu sudah sangat dalam. Oh iya, bagaimana bisa dia meninggalkan saya sedangkan dia Rob? Dalam hati orang yang mengerti bahasa Arab, dialektika seperti ini akan mempertajam pemahaman dia, dan dia berkata, iya, mana mungkin dia meninggalkan saya, karena dia adalah Rob. Rob itu alladzi rabba, yang mentarbiyah. Tarbiyah artinya merawat, memelihara, menumbuhkan. Bagaimana bisa sedangkan dia telah merawat saya, dia telah memelihara saya, dia telah menumbuh kembangkan saya, bagaimana bisa berubah? Beda kalau misalkan yang dikatakan ma wadda'aka Allah gitu ya. Seperti itu. Jadi disinilah bagaimana sastranya, tingkat tingginya bahasa Al-Quran, sehingga bahkan dalam satu waktu orang-orang itu ingin menandingi bahasa Al-Quran tapi tidak mampu. Salah satunya ketika kita bahas tafsir surat Al-Asr. Ketika kita bahas tafsir surat Al-Asr kan ada Musailamah Al-Kadzab, ketika dia bersama seorang sahabat yang saat itu belum masuk Islam, Amr bin As, dan berkata pada Amr, apa yang telah turun kepada Muhammad
Amr mengatakan, laqad unzila alaihi suratun mujizatun balighatun, telah turun kepada Muhammad sebuah surat yang sangat pendek tapi padat dan syarat akan makna. Maka Musailamah pun pengen menandingi Al-Quran. Apa kata Musailamah? Laqad unzila alayya, dan telah turun juga surat kepadaku. Maukah kau mendengarnya? Kata Musailamah. Apa kata Amr? Apa? Coba sebutkan. Disebutkan, ya wabru, innama anta udunan wa sadru. Ini kan dalam tafsir Al-Asr yang sudah pernah kita bahas. Wahai marmut, engkau adalah dada dan memiliki dua telinga. Kemudian Amr ditanya oleh Musailamah, wa ma ra'yuka fiha, apa pendapatmu dalam surat yang turun kepadaku itu, hai Amr? Amr katakan, ya Musailamah, innaka ta'lamu bi an ya'lam anta kadhib. Sungguhnya engkau itu tahu kalau aku ini tahu engkau itu pendusta. Artinya nggak mungkin menandingi bahasa Al-Quran, karena dari makna ini tidak bisa gitu ya. Dan orang yang sangat mengerti ilmu bahasa akan mendapatkan bahwasanya bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat tajam gitu ya. Dan inilah alasan kenapa pemilihan kata Arab gitu. Kata Arab, kenapa Allah tidak memilih satu di antara nama 99 yang lainnya. Kemudian ada ungkapan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, dia mengatakan, ma tarakaka minhu i'tana bika wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'aka bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyatin wa yu'lika darajatan ba'da darajatin. Ma tarakaka mundu i'tana bika, Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad mundu i'tana bika, sejak memiliki perhatian kepadamu. Ini maknanya sangat dalam. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'aka, dan Allah Subhanahu wa taala ma'ahmalaka, tidak akan melupakanmu mundu rabbaka wa ra'aka, sejak mendidikmu dan memperhatikanmu untuk terus tumbuh dan berkembang. Balam yazal yurabbika ahsana tarbiyatin, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membimbingmu ahsana tarbiyah, dengan pembimbingan yang sangat baik, pembimbingan yang sangat terbaik. Wa yu'lika darajatan ba'da darajatin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu tumbuh, bertambah, meninggi, terus meninggi. Begitu. Nah, ini yang dipahami ikhwas kalian. Jadi, kenapa pemilihan kata Rabb di sini sangat dalam, agar Rasulullah SAW itu tidak langsung berkecil hati. Apa salah satu faedahnya ketika kita memahami tafsir pada ayat yang kedua ini, ayat yang ketiga ini? Salah satu faedahnya, bagaimana kita bisa menggunakan uslub Allah Subhanahu wa taala dalam menasihati Muhammad ketika kita menasihati orang lain. Pilihlah kalimat, tatanan kata yang itu membekas pada jiwa. Gitu ya. Membekas pada jiwa. Perlu belajar dengan menafsirkan Al-Quran ini, dengan tentu kita lihat siapa yang menjadi lawan bicara kita. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan kata ini sehingga tidak ada keraguan sedikit. Tidak ada keraguan dari Rasulullah SAW untuk tetap tegar, untuk tetap kuat menjalankan dakwah ini meskipun berhadapan dengan bisikan-bisikan jahat dari kaum kafir Quraisy saat itu. Gitu ya. Makanya yang dipilih adalah Rabb. Tarbiyah sendiri maknanya panjang. Secara bahasa kita singkat. Biar dalam kenapa kita tahu Allah memilih kata Rabb di sini. Ini asrar, tidak banyak disampaikan oleh kitab tafsir, tetapi memahaminya perlu kita mengumpulkan beberapa kitab tafsir baru kita dapatkan. Kemudian, masya Allah, alhamdulillah ini ada yang menampilkan kata Rabb di sini, ya, Rabb di sini. Kemudian Rabb itu tarbiyah itu asal katanya banyak. Ada Rabba yurabbi, ada Rabba yarbu, ada Rabba yurbi. Rabba yurabbi itu artinya mendidik. Orang tua itu bukan mengajarkan, tapi mendidik. Rabba yarbu tumbuh, Rabba yurbi berkembang. Maka makna tarbiyah ini mendidik hingga dia terus tumbuh dan berkembang. Begitu. Maka disinilah Allah yang telah membuatmu jadi hebat. Maka nanti akan disebutkan ayat-ayat berikutnya yang mensyarah, yang menjelaskan makna dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Di antara apa yang telah Allah persembahkan untukmu dalam proses tarbiyah itu, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak akan menjadi orang yang berputus asa pada saat itu. Nah, ini makna Rabbuka dan ma wa'adaka, tidak meninggalkanmu. Kemudian pada makna wa ma qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak membencimu wahai Muhammad, sebagaimana ungkapan orang-orang
yang tidak suka kepada dakwahmu itu. Gitu ya. Karena mereka menganggap Muhammad Allah telah bencimu dan segala macam. Tidak, gitu ya. Tetapi kemudian Allah katakan tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Ninggalkan saja nggak mungkin, apalagi benci. Ninggalkan saja nggak mungkin, apalagi benci, karena dia adalah Rabb yang mentarbiyahmu dari tidak punya apa-apa menjadi sesuatu yang memiliki segalanya. Dari yang bukan apa-apa menjadi orang yang punya posisi mantap, dihormati oleh semuanya. Maka inilah gitu ya. Dan ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penghiburan itu dengan kalimat yang tepat. Maka pelajarannya tadi saya ulangi kembali, kalau kita ingin menasihati maka pilih redaksi yang tepat, yang benar-benar memiliki asar dalam jiwa. Asar dalam jiwa dengan pilihan kata yang benar-benar bisa diterima. Sebab nasihat itu pasti akan diterima. Yang membuat nasihat tertolak itu bukan isi nasihatnya, tetapi bagaimana cara menasihatinya. Pilihan kata termasuk di dalamnya. Bagaimana di sini langsung diterima karena Allah Subhanahu wa taala paham pilihan kata yang tepat untuk menghibur hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu khairun laka, itu lebih baik untukmu wahai Muhammad minal ula, daripada kehidupan yang pertama, maksudnya kehidupan dunia. Maka jangan khawatir, karena kan Rasulullah SAW dicela, Rasulullah SAW dihina, kemudian Rasulullah SAW tegarnya akhirnya hanya dunia. Nanti apa yang kau dapatkan pada urusan akhirat itu jauh lebih nikmat dari apa yang barangkali kalau dianggap tidak dapat pada urusan dunia. Walaupun padahal engkau adalah orang yang sangat dapat banyak dari urusan dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan, kalau engkau nggak dapat apa-apa maka urusan akhirat itu jauh lebih nikmat daripada urusan dunia, maka kita tidak boleh kemudian berputus asa. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ay wadarul akhirah khairun laka min hadhihi dar. Lihada kana Rasulullah sallallahu azhadan nasu fid dunya wa azamahum laha ittirahan kama huwa ma'lumun bid-darurah min siratihi. Jadi maknanya adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena itulah karena Rasulullah SAW, Rasul itu dulu azhadun nas fid dunya, menjadi sosok manusia yang paling zuhud di dunia. Siapa manusia yang paling zuhud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azzamahum laha ittirahan, orang yang paling besar, tidak ada kebutuhan pada dunia ini. Begitu ya. Kama huwa ma'lumin bi darurah fi siratihi, dan itu semua bisa kita dapatkan dan kita simpulkan ketika kita memahami sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Lama khuyira alaihi salam fi akhir umrihi bainal khuldi fid dunya ila akhirih thumma ila akhiriha thumma al-jannah wa bayyana siratu ila Allah azza wa jalla ikhtara ma indallahi ala hadhihi dunya. Bahkan di dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad kehidupan dunia atau akhirat, maka milih akhirat. Salah satunya ada dalam hadis disebutkan datang kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy itu sebelum membenci Nabi Muhammad, upayanya panjang. Upayanya panjang, salah satunya negosiasi politik. Negosiasi politik, dan dikatakan begini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, in kunta turidu mimma ji'ta bihi malan jama'na laka min amwalina hatta takuna agnan nasa malan. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin mendapatkan harta dari apa yang kau dakwahi ini, maka kami akan kumpulkan semua harta kami dan kami akan berikan kepadamu. Lihat, ditawari dunia. In kunta turidu bihi imra'atan, kalau engkau menginginkan wanita, apa kata mereka? Kami akan kumpulkan semua orang wanita, akan cari yang terbaik dan kami berikan wanita yang paling cantik itu. Wa in kunta turidu bihi syarafan, dan kalau engkau menginginkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, sawatnaka alaina, kami akan menjadikan engkau sebagai pemimpin kami, orang yang paling terhormat di antara kami.
Dengan catatan apa? Hentikan dakwah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai pernah ditawarkan itu. Kenapa Allah pilih kalimat ini juga? Seolah-olah apa hubungan dengan kalimat tadi yang mawada'aka rabbuka kemudian al-akhirah. Jadi makna lainnya, wahai Muhammad, mereka itu yang mengatakan aku membencimu, aku meninggalkanmu. Di sisi lain mereka itu iri kepadamu, mereka itu takut kepadamu. Buktinya apa? Mereka itu memberikan dunianya untukmu berupa harta, berupa wanita, berupa kedudukan. Inturidu bihi syarafan sawatnaka alaina. Engkau kalau mau jadi orang yang paling terhormat, akan kami jadikan pemimpin bagi kami. Orang yang paling mulia, dan kami tidak akan mengambil sebuah keputusan kecuali minta pendapat. Ini maknanya dalam satu hadis itu. Maka dikatakan oleh Allah, jangan putus asa, jangan pesimis dengan urusan mereka, dan jangan pernah tergiur dengan harta itu, karena kehidupan akhirat jauh lebih penting, jauh lebih nikmat daripada kehidupan di dunia. Dan ikhwas kalian, tidak sebanding kehidupan akhirat itu dengan dunia, tidak apple to apple. Tidak ada, tidak pantas gitu ya. Nikmat ini bertentangan gitu, hidup nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nah, kalau ada pilihan, kita pilih mana, nikmat dunia atau nikmat akhirat? Maka kita pilih nikmat akhirat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada seseorang yang di dunia ini dia kesusahan hidupnya, sangat susah, tetapi dia ini ahli ibadah. Orang yang kedua adalah orang yang penuh dengan kenikmatan dan kemudahan dalam hidupnya, tetapi ternyata dia ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua orang yang bertentangan. Satu susah tapi dia taat kepada Allah, bertahan dalam ibadah walaupun susah. Yang kedua penuh dengan kemudahan, pengen ini ada, pengen itu ada, dan nikmat hidup dia bahagia sekali, tapi dia orang yang ahli maksiat. Dan ketika dibangkitkan dari alam kubur dan kemudian diberikan balasan atas urusan dunia, yang pertama ini yang ahli ibadah dan susah dimasukkan ke dalam surga, baru mencelupkan kakinya ke surga. Dan kemudian yang ini baru masuk ke neraka, balasan atas kehidupannya mencelupkan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian rasakan? Yang ahli surga ini mengatakan, demi Allah, aku tidak merasakan susah sedikit pun, aku tak pernah merasakan susah. Terhapus itu kesusahan hidup sepanjang hidup dia dengan ketika dia baru menginjakkan kakinya di surga, baru menginjakkan kakinya. Dan orang yang ini bergelimang dengan nikmat dan kebahagiaan, baru sekedar dicelupkan kakinya ke neraka, dia mengatakan, aku tak pernah merasakan nikmat sekecil apapun. Secuil pun aku tidak pernah merasa nikmat. Nikmat dunia itu terhapuskan dengan siksa yang ada di akhirat. Maka ini makna yang sangat mendalam. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia. Rasulullah SAW ini disampaikan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwasanya ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir fatara fi janbihi falama istayqala ja'alat amsaha janbahu faqala ya Rasulullah ala adantana hatta basata laka ala al-hasir syai'an faqala Rasulullah mali walidunya ma'ana wad dunya innama mithli wa mithlu dunya karaki bizilli tahta syajaratin summa raha wa taraka. Jadi Rasulullah SAW itu ada menempel sesuatu habis tidur itu, kemudian ketika sahabat berdiskusi, Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana dunia, dan Rasulullah SAW itu mali wali dunia wa ma'ana wa dunia. Apa sih dunia bagi saya itu? Innama mithli wa mithlu dunya karaki bizilli tahta syajarah summa raha wa taraka. Jadi dunia itu bagiku itu bagaikan sesuatu yang menempel di pohon dan tidak ada nilainya, debu gitu ya, tidak ada nilainya. Maka Nabi SAW kemudian meninggalkan itu. Jadi tidak punya hajat sedikit pun Nabi SAW kepada urusan dunia. Karenanya menjadi orang yang paling zuhud. Rasulullah SAW punya harta yang banyak. Rasul jangan kira Rasul itu orang yang tidak memiliki apa-apa. Rasul itu orang yang memiliki kekayaan. Buktinya adalah Rasulullah SAW mampu mengkhidbah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid dengan harta yang bergelimang saat itu. Berapa puluh ekor unta yang kalau kita konversi, para ulama mengatakan kalau itu dikonversi kepada
bilangan materi saat ini barangkali nilainya sangat besar sekali. Seorang anak yatim di usia 25 tahun melamar seorang wanita yang merupakan konglomerat, orang kaya dan orang yang terhormat dengan harta yang banyak. Menunjukkan apa? Dia orang kaya. Dia orang yang bergelimang harta. Tetapi Rasulullah SAW di satu sisi, bahkan Rasulullah SAW kan gubernur Makkah, gubernur Madinah. Tapi di sisi lain kita dapatkan seperti apa? Rasulullah SAW tidur di atas pelepah kurma. Rasulullah SAW punya harta, tapi Rasulullah memilih kesederhanaan. Gitu ya. Hartanya dijadikan sarana untuk kemudian membantu orang lain, dan dengan itu meningkatkan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kehidupan akhirat yang tidak ada nilainya. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW kan dilihat surga dan neraka. Rasul melihat surga dan neraka, dan ketika kembali itu ditanya, ya Rasulullah SAW, siflana jannatallahi wa narah. Ya Rasulullah, gambarkan kepada kami bagaimana surga dan neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Tidak ada satupun mata yang pernah melihatnya, kenikmatan yang ada di surga atau siksaan yang ada di neraka. Wala udhunun sami'at, dan telinga yang mendengarnya. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya, senikmat-nikmatnya kenikmatan dunia yang pernah kita lihat, itu tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat yang akan kita lihat. Senikmat-nikmatnya kenikmatan dunia yang pernah kita dengar, itu tidak akan sebanding dengan nikmat akhirat yang akan kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan nanti di surga itu, teman-teman sekalian, ketika kita masuk surga, kita akan melihat nikmat yang tak pernah terlintas dalam pikiran kita secuil pun, dan kita mengatakan, oh ada ya nikmat yang seperti ini. Masya Allah. Maka bertahanlah ikhwas sekalian, bertahanlah, bersabarlah dalam kehidupan dunia ini. Bersabar antum yang berposisi sebagai aktivis dakwah, bersabar dakwah, jangan tergiur dengan materi, kemudian meninggalkan Allah, meninggalkan akhirat, jangan tergiur. Kemudian kecurangan kalian yang nanti bakal mengabdi di posisi-posisi penting di urusan negara, sebagai penegak hukum kah, sebagai legislatif kah, eksekutif kah, yudikatif kah, apapun posisi kalian, maka jangan tergiur dengan urusan-urusan dunia yang kemudian menjual akhirat kita. Wala tabi akhirata kali dunia, jangan di dunia, jangan kalian jual akhirat kalian dengan dunia. Kalian yang nanti berposisi sebagai pengusaha, jangan mau jadi usaha kalian itu mendapatkan materi yang sangat luar biasa, tetapi dengan menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menggadaikan urusan akhirat kita. Naudzubillah min dzalik. Apalagi hanya sekedar perjodohan. Kemudian kita jual urusan akhirat kita, agama kita, dengan kemudian kita memilih pasangan dunia kita, kemudian berpindah agama untuk mendapatkan pasangan. Naudzubillah min dzalik, maka dia sama saja menjual urusan akhirat dengan dunia dia. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang kelima? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh, kalau di sini terjemahannya, akan memberikan karunia kepadamu Tuhanmu, maka kamu menjadi puas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam keutamaan, keistimewaan yang membuat engkau ridho, yang membuat engkau puas dengan kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cinta kepadamu. Allah cinta kepada seluruh hambanya. Allah cinta kepada orang-orang yang beriman, bahkan bukan saja kepada orang yang beriman, kepada hamba Allah yang tidak beriman pun Allah sayang. Apa buktinya? Coba tadaburi Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini biasanya disebutkan oleh para ustadz-ustadz yang yang konsisten dengan kajian-kajian hijrah biasanya. Di antara ayat yang menghibur orang-orang yang sudah bergelimang dengan dosa, diajak untuk berhijrah, ayat ini biasanya disebutkan. Az-Zumar ayat 53, Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Alladzi asrafu ala anfusihim, itu melampaui batas. Apa contoh melampaui batas? Tidak ibadah, bermaksiat, tidak taat dan segala macam. Tapi apa panggilan Allah kepada orang-orang yang melampaui batas itu? Ya ibadi, wahai hambaku.
Wahai hambaku yang telah melampaui batas. Orang yang telah melampaui batas aja dipanggil oleh Allah dengan panggilan cinta dan kasih sayang. Wahai hambaku. Kurang apa Allah baiknya kepada kita? Itu kepada yang ahli maksiat dipanggil hambaku. Coba kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita. Kita punya teman soulmate dari SD, SMP, SMA, satu sekolah, teman sebelah bangku kita, kemudian perguruan tinggi bareng. Kemudian ketika kita konflik dengan dia, ada gesekan dalam hidup kita dengan dia, apakah kita masih memanggil dia wahai teman? Biasanya kebanyakan kita membenci, kemudian terhentilah persahabatan puluhan tahun yang telah kita rawat. Kenapa? Karena kekecewaan. Tapi Allah, ada hamba yang telah mengecewakan Allah berkali-kali. Hamba yang telah meninggalkan Allah. Hamba yang telah bergelimang dosa, bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi, wahai hambaku. Bahkan Allah hibur, Allah motivasi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatku, wahai hambaku. Masya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni semua dosa. Maka hamba pengen datang kepadaku. Ya. Innahuwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Enggak ada manusia yang memiliki hati seperti ini. Hanya Allah yang memiliki hati seperti ini. Lihat bagaimana ketika kita misalkan kita gesekan, wahai temanku, sungguhnya kalau engkau maaf, aku akan maafkan sebuah kesalahan, gitu kan? Tidak ada seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu hebat. Ini menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukti daripada ayat yang kelima ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah memberikanmu berbagai kenikmatan sehingga membuat engkau menjadi ridho. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang panjang sebenarnya, tapi tidak perlu kita sampaikan, kita lanjutkan karena waktu yang membatasi kita. Di antara nikmat saufa yu'tika rabbuka fatardha itu apa? Nih, pada ayat ke-6, pada ayat yang ke-7, pada ayat yang ke-8. Gitu. Ini 6, 7, 8 menunjukkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan tentang mawaja'aka rabbuka wa maqala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu juga tidak marah kepadamu. Apa buktinya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah engkau lupa wahai Muhammad? Dulu engkau itu yatim, bukankah engkau itu yatim? Fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungimu. Lihat, Allah yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Ini penyebutan banyak, hanya tiga yang disebutkan, 3 ayat ini, walaupun banyak telah memberikan Allah, tapi ini menjadikan Nabi Muhammad berpikir, iya, saya ini yatim, nggak punya apa-apa. Begitu lahir, ayah saya telah tiada. Kalau bukan karena Allah, maka saya tidak menjadi apa-apa dalam urusan ini. Wajadaka dhallan fahada. Nah ini dulu ada ustadz di Indonesia yang tafsirnya salah. Dia menafsirkan dengan dulu Nabi Muhammad itu sesat, kemudian Allah beri hidayah. Nah, ini salah. Padahal dol di sini bukan bermakna sesat. Dol di sini maknanya adalah bingung. Tidak pantas mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang tersesat. Maka saat itu dipanggil gitu ya, dipanggil oleh MUI bahkan gitu ya. Kemudian dinasihati dan akhirnya si Ustaz pun alhamdulillah menyadari kesalahannya dan meminta maaf gitu. Jadi Rasulullah SAW itu siapa yang menguatkan, siapa yang memberikan petunjuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Quran surat Asy-Syu'ara, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdihi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada jalan yang lurus. Allah yang berikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Wajadaka ailang fa'ala fa'agna, dan lupakah engkau wahai Muhammad bahwasanya jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat engkau dulu tuh ail, orang yang miskin. Fa'agna, Allah yang menjadikan engkau kaya. Lihat, engkau dulu yatim, Allah yang melindungimu. Engkau dulu tidak punya arah, Allah yang memberikan arah kepadamu, memberikan petunjuk kepadamu. Bahkan engkau itu tadinya orang yang tidak punya apa-apa, tapi Allah yang menjadikanmu orang yang kaya raya, orang yang memiliki segalanya. Maka jangan takut wahai Muhammad.
Ini kan menghibur atas perkataan tadi, dan kemudian untuk juga jadikan ridho Allah, karena Allah telah sayang kepada kita, Allah telah sayang kepada Muhammad, jadikan ridho Allah. Ini maksudnya. Maka teman-teman sekalian, ini juga bisa kita maknai kalau kita punya posisi suatu waktu kita itu orang yang sedang putus asa dalam beragama, ada yang mengganggu, menyesatkan kita dan segala macam. Misalkan, coba salah satu upaya untuk menghibur diri kita adalah, atau kita sedang sedih tadi ya, berduka dan segala macam, salah satu upaya menghiburnya adalah kita lihat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita ingat. Oh, saya ini bukan apa-apa kalau bukan karena Allah. Maka kita tidak akan ada celah untuk mencaci Allah, untuk mencela Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang begitu sayang kepada kita semua, gitu ya. Maka dari itu, pada ayat berikutnya lihat. Maka gini, jadi kan perjalanan dalam Quran surat Duha ini, nih orang membencimu. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu, gitu ya. Maka karena aku tidak akan meninggalkanmu, pilihlah kehidupan yang bagus buatmu akhirat daripada kehidupan dunia. Aku akan menjagamu. Nggak percaya nih, aku dulu menjadikanmu orang yang yatim, aku melindungimu. Dulu aku dapatkanmu orang tidak punya arah, bingung, aku berikan arah. Kamu dulu orang miskin, aku jadikan kaya. Jangan khawatir, gitu kan. Maka dari itu lakukan bentuk syukur. Mensyukuri nikmat itu apa kata Allah? Fa'amal yatima fala taqhar. Maka dari itu, wahai Muhammad, dulu engkau kan yatim. Maka sebagai bentuk syukurmu, kalau ada orang yatim datang kepadamu, meminta kepadamu, fala taqhar. Jangan engkau berbuat sewenang-wenang, engkau marahi dia. Jangan. Apalagi yatim, teman-teman sekalian, ini penting. Maka Rasulullah SAW itu menjadi orang yang sangat cinta kepada yatim. Sampai disebutkan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Gitu ya, disebutkan Rasulullah SAW, bisbahi sabai wal wusta. Ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Aku bersama orang yang merawat yatim itu di surga seperti ini, seperti dari telunjuk dan tengah. Artinya apa? Berdekatan. Orang yang merawat yatim itu seperti ini. Gitu, dia akan berdekatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika menafsirkan makna fa'ammal yatima fala takhar ai kama kunta yatiman fa'awaqallahu fala takhar yatim ai la tazilluhu wa tanharuhu wa tanha'u walakin asin ilaihi wa talatuf ilaihi. Sebagaimana dulu engkau yatim wahai Muhammad, dan Allah yang menjadikanmu kuat, yang merawatmu, maka janganlah engkau marahi yatim, jangan kau bentak dia. Kalau ada yatim bahkan lindungilah. Maka Nabi SAW menjadi orang yang sangat cinta kepada anak-anak yatim, menjadi orang-orang yang sangat sayang kepada anak yatim. Ini harus kita jaga, karena orang yatim ini orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan merawat yatim itu menjadi orang yang berdekat dengan Allah, dengan Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk upaya lain mensyukuri nikmat itu, wa ammasaila fala tanhar. Kan dulu kau enggak punya apa-apa wahai Muhammad. Maka kalau ada orang yang minta-minta, fala tanhar, jangan engkau menghardik. Jangan engkau marahi. Nah, ikhwas sekalian, ini pun sama buat kita semua. Kalau ada orang yang datang kepada kita, minta sesuatu kepada kita, ikhwas sekalian, kalau kita nggak mau memberi, sudah, kita nggak usah beri. Tapi jangan sampai sudah memberi saja tidak, kemudian kita marahi dia, tidak boleh. Kecuali kita nasihati dengan cara yang halus. Misalkan di lampu merah. Di lampu merah kan banyak yang minta-minta dengan caranya masing-masing. Ada yang sekarang itu adalah mewarnai tubuhnya dengan cat ya, atau zat kimia lainnya, dengan warna silver. Yang di lampu merah diam sejenak kemudian minta uang, ya itu seperti minta-minta gitu kan. Seperti itu. Kalau jangan kita katakan marahi, kalian masih muda gini-gini, tidak. Kalau tidak ngasih, sudah tidak ngasih, tidak perlu dimarahi. Kalau mau nasihati dengan cara yang tepat, nggak boleh memarahi. Ada pengamen datang ke rumah kalian, jangan dibentak, nggak perlu dibentak, karena Rasulullah SAW, apalagi orang datang minta-minta,
minta-minta, nggak perlu kita marahi. Wa amsaila fala tanhar, dia sedang meminta. Kalau kita lihat dia butuh, kita bantu kalau kita punya. Tapi kalau kita tidak bisa membantu, lebih baik diam. Jangan sampai kita membantu saja tidak, kemudian kita menghardik dia, kita memarahi mereka. Terkait dengan sifat ini adalah pembahasan yang cukup dalam semestinya. Tapi waktu kita yang sangat terbatas, dan Rasulullah SAW itu orang yang sangat baik. Rasulullah SAW bahkan sahabat baru mengatakan, ya Rasulullah, jubahmu itu bagus. Baru dikatakan jubahnya bagus, diberikan oleh Rasulullah SAW. Hatinya itu, Masya Allah, sangat lembut sekali. Rasulullah SAW itu tidak bisa melihat orang yang sangat kesusahan. Rasulullah SAW memberikan makanan kepada orang yang sangat membutuhkan. Bukan saja orang yang beriman kepadanya, bahkan orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW pun didatangi oleh Rasulullah SAW, diberikan harta oleh Rasulullah SAW, diberikan bantuan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita tiru. Jangan sampai kalau ada orang yang meminta kepada kita, kita membencinya, kita memarahinya. Kalau kita tidak ingin memberinya, sudah cukup kita tidak memberinya. Tetapi jangan sampai kita memarahinya. Bahkan ada riwayat dari Said bin Musayyab atau nama lainnya Said bin Musayyib, ini adalah mantunya Abu Hurairah, yang mengatakan bahwasanya sahabat yang bernama Sufyan bin Uyainah pernah berkata, "Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya." Demi Allah, Rasulullah SAW itu a'tani, memberikan aku semuanya banyak hal. Padahal ia adalah orang yang paling aku benci. Jadi Sufyan bin Uyainah itu dulu kan benci kepada Rasulullah SAW. Benci kepada Rasulullah SAW, tetapi dia walaupun dibenci Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW paham si Sufyan bin Uyainah ini benci, tetapi masih diberi oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Bahkan kemudian innahu la abghadun nasu ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Dia walaupun benci kepadaku, namun Nabi itu memberiku semuanya sampai akhirnya la ahabbun nasi ilayya. Nabi Muhammad tadinya menjadi orang yang paling aku benci, sekarang menjadi orang yang paling aku sayang. Lihat bagaimana Nabi itu membalas satu kebencian dengan 10 kebaikan. Maka kalau ada orang yang membenci kita, jangan kita balas dengan kebencian, kita balas dengan kasih sayang. Gitu ya. Batu kalau dihadapkan dengan batu, hancur tuh batu. Tapi kalau dia melempar kita dengan batu, kita sediakan semen yang kemudian dapat menggenggam batu itu, yang menjadi satu kekuatan besar. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para pembenci Rasulullah SAW, kafir Quraisy itu tidak dibalas dengan kebencian, tapi dibalas dengan cinta. Sehingga mereka mikir, ngapain saya membenci orang yang baik kepada saya? Seharusnya juga saya buat baik kepada dia. Makanya masuk Islam dan menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah wahai Muhammad, nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu begitu banyak. Tadi hanya sebagian saja. Apa karenanya? Wa amma bi nikmatika fahadits. Adapun kalau engkau mendapat nikmat, wahai Muhammad, maka bersyukurlah. Salah satu bentuk syukurnya dengan ucapkanlah nikmat itu. Jadi kita boleh kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah saya dapat nikmat. Alhamdulillah saya dapat beasiswa. Alhamdulillah nih saya bisnis saya untung. Enggak apa-apa. Bukan untuk kesombongan, tapi ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW dan juga perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Maksudnya adalah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sedikit sekali hamba Allah yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Karenanya jadilah kita orang yang bersyukur. Rasulullah SAW kurang apa syukurnya. Bahkan dalam satu ibadah disebutkan sholat malam, Sayyidah Aisyah sampai mengatakan tatafattar pada mahu, sampai dua kakinya Rasulullah membengkak. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ngapain lagi melakukan ini ya Rasulullah SAW? Karena telah diampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Afala nakun abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku mau menjadi hamba yang bersyukur? Artinya dia menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Dan kita ingatlah segala nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita jauh lebih banyak daripada kesusahan yang kita hadapi. Tidak ada bandingannya, gitu ya. Tidak ada bandingannya. Nikmat begitu banyak, bahkan setiap detik ini kita merasakan nikmat dari Allah. Setiap sepersekian detik pun kita merasakan nikmat. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat. Ini nikmat yang mahal harganya, karena
Berikutnya, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab, ikhwas sekalian. Mohon maaf agak cepat, gitu ya. Karena memang keterbatasan waktu kita dan materi yang harus disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi saya sampaikan mohon maaf kepada Pak Buya karena saya kurang proaktif dalam berkomunikasi, gitu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lebih aktif lagi sehingga serialnya bisa lebih maksimal lagi. Kurang lebih maaf. Setelah ini barangkali kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, kita tanyakan, saya berikan kesempatan kepada Muhammad Aris Pratama. Saya kembali ke Iya, baik. Jazakumullah khair katsir ya atas penyampaian pembedahan ini ya, ayat-ayat terkait ad-duha ini. Iya, banyak ya ternyata hikmah yang bisa kita ambil ya buat kalian terkait hikmah yang terutama nikmat yang memang banyak Allah berikan, dan itu isyarat untuk kita semua. Bukan Allah membicarakan kepada Nabi seperti itu, kepada Rasul kita seperti itu, Rasulullah, tapi itu juga menjadi syarat buat kita untuk senantiasa bersyukur ya atas nikmat yang kita terima. Bahkan sampai hari ini kita bisa menikmati majelis ini bersama-sama. Ya, langsung saja ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan di antara teman-teman. Nah, ini mungkin udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz di kolom chat ya. Mungkin langsung saya bacakan saja Ustaz. Terkait pertanyaannya, silakan nanti kalau ada di antara teman-teman yang mau berinteraksi langsung juga dipersilahkan dengan terlebih dahulu minta di kolom chatnya. Ya, pertama pertanyaan dari Uhti Yunita Nugraha ini, kita dari Bengkulu. Jika dengan Rasulullah Allah tidak pernah meninggalkan beliau, apakah ada kemungkinan kita sebagai manusia biasa ditinggalkan Allah? Apa tanda saat Allah meninggalkan kita? Bagaimana supaya Allah tidak pernah meninggalkan kita? Ya, kurang lebih itu pertanyaan. Baik, jawabannya adalah Allah tidak meninggalkan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Buktinya apa? Surat Ad-Duha ini, jadi dia ayatnya kepada Nabi Muhammad, tapi maknanya kepada seluruhnya, gitu ya. Al-ibrah laisa bi khususi sabab, inna nabi laisa bi khususi lafzi, inna nabi bi ummi sabab. Jadi hikmahnya bukan karena lafalnya yang khusus, gitu ya, tetapi karena maknanya yang luas buat seluruh. Dalil lain surat Az-Zumar tadi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah, wahai hambaku yang telah melanggar batas, jangan berputus asa. Allah itu mengampuni semua dosa. Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Penyayang. Artinya apa? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada adalah kita yang menjauh dari Allah. Bukti Allah tidak meninggalkan kita, Allah masih berikan nikmat kepada kita. Bukti Allah tidak meninggalkan kita, kita melakukan maksiat, Allah tutup maksiatnya. Kita ini kan berdosa, kita bohong. Barangkali melihat sesuatu yang tidak diperkenankan, memikirkan yang tidak diperkenankan, melakukan dosa, maksiat dan segala macamnya. Apakah Allah mengumbar dosa kita? Tidak. Allah rawat. Bahkan dalam satu hadis dikatakan Allah marah kepada kita kalau kita membuka sesuatu yang telah ditutup oleh Allah. Misalkan kita ini maksiat, nggak ada yang tahu, cuma kita dengan Allah. Kemudian kita umbar dengan bangga, saya melakukan ini. Allah marah kepada kita. Artinya adalah bagaimana Allah sayang kepada kita semua. Allah tidak pernah meninggalkan kita, maka kita harus datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat dikatakan kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah menjemput kita, datang kepada kita dengan berlari. Kalau kita datang dengan ketaatan sedunia, Allah akan berikan kenikmatan lebih besar dari dunia dan segala macamnya. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita minta. Bahkan Allah memberi apa yang tidak pernah kita minta. Karena jadilah orang yang senantiasa berupaya bersyukur dan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah semakin sayang kepada kita semua. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khair atas jawabannya. Begitu ya, mungkin cukup menjawab ya dari Yunita barangkali, atau ada yang ingin ditanggapi lagi, dipersilahkan. Mungkin kita sekaligus langsung masuk ke pertanyaan yang kedua dari Mutiatun Wali Daini.
Ya, dari Mutia Lombok, apabila kita memberikan sedekah kepada anak yatim yang jarang bahkan tidak sholat, apakah pahala sedekah kita berkurang? Baik. Ya, Kalau sekalian ini adalah dua amal yang berbeda. Ini adalah dua amal yang berbeda. Sedekah adalah amal dan sholat adalah amal. Maka apakah pahalanya dia berkurang? Tidak. Dia dapat pahala. Dia dapat pahala utuh, pahala bersedekah, tetapi dia di sisi lain adalah dosa karena dia tidak sholat. Gitu ya. Tapi pahala sedekahnya tidak berkurang. Nah, pahala bersedekah menjadi bermasalah, bisa bermakna berkurang, bahkan bukan sekedar berkurang, tapi tidak dapat pahala, manakala harta itu diraih dari sesuatu yang haram. Kita ambil sesuatu yang haram, bermaling, misalkan korupsi segala macam, hasilnya kemudian sedekahkan. Ya, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu baik, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik pula. Tetapi kalau kasusnya seperti ini, dia dapat pahala utuh, hanya saja di sisi lain dia berdosa karena dia meninggalkan sholat. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Barangkali dari dua penanya ini ada yang masih ingin ditanyakan? Dipersilakan kalau ingin berdialog langsung juga. Ya, di antara teman-teman lain dipersilakan juga, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, mumpung kita masih ada waktu ya. Sampai 8. Ya, di antara teman-teman ada mungkin yang lain? Nah, mungkin saya coba ingin ini ya, Ustadz ya, menanyakan juga barangkali ya, kalau belum ada lagi. Kemarin saya sempat ikut kajian tafsirnya mungkin Ustadz ini ya, Firanda. Kalau disampaikan adalah antara surat Al-Insyirah dengan surat Ad-Duha itu memiliki keterikatan yang hampir sama gitu ya, konteksnya Ustadz. Oke, tapi konteksnya secara nikmat yang dibahas di dalam surat Ad-Duha ini lebih kepada nikmat yang zahir. Nah, kemudian yang di Al-Insyirah ini nikmat yang maknawi seperti itu, Ustaz, yang saya coba dapatkan. Nah, kemudian ini perbedaannya di situ seperti apa sih, dan apakah di antara asbabun nuzul di antara kedua surat ini memiliki keterikatan yang sama, Ustaz? Isyarat-isyarat yang Allah turunkan kepada Nabi, apakah memang melalui permasalahan yang sama sehingga orang menurunkan dua surat ini? Ya, keterikatan ini sana seperti apa, Ustaz? Jadi ini juga sudah saya sampaikan di pekan lalu, bukan saja Ustadz Firanda, tapi banyak ulama yang mengatakan hal serupa. Jadi bahkan kalau nggak salah Ustadz Firanda memang punya buku tafsir ya, tafsir 30 kalau nggak salah, belum sempurna. Ulama lain juga mengatakan surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau surah Al-Asyarah nama lainnya itu adalah surat yang sangat memiliki keterikatan. Bahkan ulama mengatakan dua surat ini sebenarnya satu surat gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, dua surat ini adalah satu surat yang kemudian terpisahkan oleh lafaz basmalah. Begitu. Kenapa? Karena dua hal ini sama-sama memiliki makna yang sama gitu. Jadi memiliki keterikatan yang sangat kuat. Soal apa? Soal nikmat. Kalau bahasa tadi pada surat Ad-Duha itu nikmat yang zahir, pada surah Al-Insyirah itu bukan nikmat yang zahir. Nikmat yang sifatnya adalah asrar, sir gitu ya, nikmat yang tidak tampak, nikmat batin bisa dikatakan seperti itu. Di dalam surat Ad-Duha kan fa'amal yatima bukan alam yajidka yatimang fa'awa. Dulu engkau yatim, kan bisa kelihatan yatim itu. Allah yang melindunginya. Oh, jadi akan dolang fahada, engkau dulu kebingungan, Allah beri petunjuk. Kemudian hilang fa'agana, engkau dulu tidak punya apa-apa, miskin, Allah jadikan kaya. Ini kan nampak, bisa kelihatan. Miskin itu bisa kelihatan, orang bingung itu bisa kelihatan, orang yatim itu kelihatan. Itu zahir. Maka ada nikmat yang tidak zahir. Itu dibahas oleh surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Kami yang telah membuat dadamu lapang.
Apakah kita bukan dada lapang itu kan bukan berarti saya nih punya dada saya semakin besar, bukan gitu kan? Dada saya lah segini tetap segini, tetapi bagaimana sikap lapang dada itu kan enggak bisa lihat ya, enggak bisa terlihat, dia artinya melalui sikap, gitu kan? Maka ini batin. Kemudian wada'na anka wizrak, gitu ya, dalam surat Ad-Duha. Kemudian menurunkan wizr, bebanmu. Semua disebutkan di sini alladzi anqadha dhahrak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan punggungmu, artinya adalah menguatkan dirimu, begitu kan? Bukan punggungnya jadi lebih kuat, tulangnya lebih tebal, tidak, begitu ya. Warfa'na laka dzikrak, kami meninggikan namamu, menyebut namamu, seperti itu. Maka inilah nikmat yang disebut dengan nikmat yang tidak tampak, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Artinya dua surat ini adalah memang dua surat yang memiliki keterikatan, dan ini mengatakan seluruh ulama, gitu ya. Dua surat ini memiliki keterikatan, bahkan di antara mereka yang mengatakan dua hal ini sebenarnya, dua surat ini sebenarnya adalah surah yang sama, satu surah, tetapi kemudian dipisahkan untuk membedakan nikmat zahir dan nikmat batin, gitu ya. Tetapi kalau dikembalikan kepada surah Ad-Duha, erat hubungannya dengan ketika Allah menghibur Nabi Muhammad atas celaan oleh orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana tadi telah saya sampaikan, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah, ini ada lagi Ustaz di kolom komentar ya, dari Uhti Dewi. Assalamualaikum Ustaz, saya Dewi dari kota Bau-Bau. Izin bertanya, sedekah hari Jumat itu katanya lebih utama. Namun apabila kita ingin bersedekah, apa harus menunggu datangnya hari Jumat dahulu? Atau lebih utama lagi jika sedekah subuh setiap hari? Nah, Kuas kalian, di dalam Islam itu ada waktu-waktu yang baik. Ada waktu-waktu yang baik untuk melaksanakan ibadah. Tetapi jangan sampai kita salah menafsirkan. Banyak orang yang salah menafsirkan begini. Katanya ini waktu terbaik. Sehingga dia hanya melakukan ibadah di waktu terbaik itu, di waktu selain itu dia tidak ibadah. Ini salah. Sebab bagi orang yang beriman, orang yang benar keimanannya, semua waktu itu adalah baik. Dia akan ibadah di waktu itu, semua waktu itu. Dan kemudian ada waktu yang terbaik, maka akan meningkatkan semangat ibadahnya. Itu yang benar. Gitu ya. Itu yang benar. Rasulullah SAW misalkan menyebut Ramadan. Ramadan kan sebagai syahrul ibadah, bulannya ibadah. Ada puasa, ada tarawih dan segala macam. Ibadah yang sangat istimewa. Rasulullah SAW itu orang yang sangat hebat ibadah. Sampai disebutkan oleh Sayyidah Aisyah kan, tatafakkar qadamah, kakinya membengkak. Itu bukan di bulan Ramadan. Tapi di semua bulan. Tetapi ketika bulan Ramadan, apa kata Sayyidah Aisyah? Idza al-ashru, kalau datang 10 hari Ramadan, 10 terakhir, sazza mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya. Artinya apa? Lebih dahsyat. Yang lainnya dahsyat, tapi Ramadan lebih dahsyat. Maka inilah, gitu ya. Sebab ibadah itu kebutuhan kita pada setiap waktu. Allah tidak punya hajat pada ibadah kita. Allah tak punya kebutuhan pada ibadah kita. Kita yang butuh kepada ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wa ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, sekiranya seluruh makhluk itu beribadah kepadaku, jin dan manusia, laki-laki ataupun wanita, dari awal sampai akhir semuanya beribadah kepadaku, menjadi hamba yang paling taat kepadaku, semuanya bertakwa kepadaku, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, sekiranya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, jin dan manusia, laki-laki maupun wanita, semuanya menjadi hamba yang tidak taat, menjadi hamba yang fujur, hamba yang bermaksiat, seluruhnya tidak ada yang taat satupun. Apa kata Allah?
mana qasadzalika min mulki syai'ah, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Artinya apa? Allah tidak punya hajat, kita yang punya hajat. Nah, kita harus ibadah sepanjang waktu, tetapi di waktu-waktu tertentu kita harus semakin meningkatkan semangat ibadah kita. Terkait pertanyaan dari Dewi di bau-bau ini, terkait hari Jumat. Hari Jumat disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Ayyam. Itu pemimpinnya hari. Bahkan juga disebutkan oleh para ulama, Jumat itu adalah Idul Usbu'i, yaitu hari raya pekanan kita. Memang hari terbaik Jumat. Jumat adalah hari terbaik, maka amal-amal yang dilakukan hari Jumat itu menjadi nilai terbaik semua. Tetapi apakah dinilai sedekah dalam konteks sedekah kemudian harus menunggu hari Jumat? Tidak. Wala taqulanna li syai'in inni dzalika fa inni fa'ilun dzalika ghadan, dalam surat Al-Kahfi. Janganlah kita mengatakan pada suatu hal aku akan melaksanakannya besok. Tidak boleh. Tidak boleh menunda. Rasul mengatakan idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kau di pagi hari jangan menunggu sore. Idza amsayta fala tantadirul masa. Kalau kau idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau kau di sore hari jangan menunggu waktu pagi. Kerjakan segera. Gitu ya. Kerjakan segera, dan kita nggak tahu apakah kita masih bertemu dengan Jumat. Dan kalau kita mengerjakan di Jumat saja, berarti kita hanya hambanya Jumat. Seperti nasihat para ulama seputar akhir Ramadan dan selesai Ramadan. Apa kata para ulama? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hambanya Allah, hamba Rabbani, bukan hambanya Ramadani. Artinya apa hamba Ramadan itu? Ibadah di Ramadan, taat, sholat, baca Quran, sedekah, semua dilakukan. Tapi sepeninggal Ramadan, tinggal juga ibadahnya. Tidak. Maka hamba Allah adalah ibadah di seluruh waktu, tetapi di Ramadan memang semakin ditingkatkan. Bukan Ramadan ibadah, kemudian di Ramadan tidak. Begitupun dengan sedekah kita. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan al-qaliludda, inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang paling berkelanjutan, berkesinambungan walaupun sedikit. Sehingga pepatah Arab mengatakan al-qalilud daim khairun minal katsir al-munqat. Ya, sedikit tapi terus-menerus itu jauh lebih baik daripada banyak namun terputus. Begitu ya, Dewi Margitasari di Bau-Bau. Wallahu a'lam bissawab. Iya, terima kasih atas jawabannya. Tapi coba mungkin saya saat mengembangkan pertanyaan ini menarik sebenarnya. Apalagi kita sedang membahas surat Ad-Duha ini yang keutamaannya ketika kita membicarakan tentang waktu pagi ini banyak. Tadi kalau Ustaz sempat menyinggung juga misalnya keutamaan di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu mustajab mungkin Ustaz ya, dan juga waktu-waktu yang memang disyariatkan itu ya lebih banyak beribadah di waktu-waktu tersebut. Contohnya di pagi ini Ustaz. Saya itu bertanya-tanya sebenarnya, mana yang lebih utama yang kita prioritaskan antara misalnya zikir pagi ya, Ustaz, yang keutamaan itu juga banyak dengan tilawah misalnya. Nah, kan seperti itu. Tadi kalau misalnya di bulan Ramadan waktunya itu hampir setiap waktu itu ya utama gitu ya. Dan kalau di pagi hari ini, apa sih sekiranya ibadah yang bisa kita optimalkan di waktu pagi misalnya? Apakah memang zikir pagi dulu misalnya setelah subuh, atau mungkin tilawah dulu, mana tuh kira-kira? Baik. Sama ini ada beberapa pertanyaan mungkin langsung digabung aja. Nanti saya baca pertanyaannya. Oke. Terkait dengan amal, memang ada amal, sekalian ada amal yang menjadi skala prioritas. Ada amal yang menjadi skala prioritas. Mana yang harus kita kerjakan dahulu atas amal yang lainnya. Begitu ya. Tetapi bukan berarti amal yang lain itu hanya bisa dilakukan di waktu itu, tidak. Kecuali sebagian amal kayak puasa Ramadan ya di bulan Ramadan, tarawih ya di bulan Ramadan. Dalam hal ba'da subuh, mana yang harus didahulukan antara zikir dan baca Quran. Baca Quran juga bagian pada zikir, menyebut asma Allah, karena di dalam Al-Quran itu ada 8 zikir. Begitu ya. Maka dua hal yang tidak boleh dipertentangkan. Tapi baiknya bagaimana? Baiknya tentu zikir dulu. Karena habis sholat adalah zikir. Gitu ya. Zikir azkar ba'da sholat. Gitu. Kalau mau ditambah dengan azkar lain silahkan. Azkar yang maksurat, yang diambil dari hadis Rasulullah SAW banyak. Ada tuntunan zikir ya. Tuntunan zikir ada karya luar, ada karya dalam negeri banyak. Gitu ya. Selama rujukannya benar, tidak masalah. Begitu. Seperti itu, zikir kemudian ditambah baca Al-Quran. Memang setelah sholat tentu zikir dulu. Yang baik gitu ya. Tidak langsung baca Quran, setelah zikir selesai baru baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan Dara Yulianti,
Assalamualaikum salam. Bagaimana caranya agar keluasan Allah dalam menerima taubat hambanya tidak kita jadikan sebagai alat untuk mempermudah dalam melakukan dosa. Jadi gini, ikhwas sekalian, terutama Dara, ada perkataan para ulama gini. Bihasabil mar'i minal kadhibi an yaqula astaghfirullah tsumma ya'ud. Gini kata para ulama. Apa artinya? Seseorang tuh cukup dikatakan sebagai pendusta manakala dia mengatakan astagfirullah tsumma ya'ud. Habis mengucapkan astagfirullah, bertobat, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa. Maka orang seperti ini dikatakan pendusta. Maka orang yang mempermainkan taubat, Allah taubat nanti maksiat lagi, taubat maksiat lagi, ini orang yang mempermainkan Allah. Dan kalau dia terusuran seperti ini, Allah murka kepada dia. Itulah orang yang menjadikan taubat sebagai alat untuk mempermudah. Udahlah gampang nanti saya taubat, apalagi sampai menunda. Nantilah taubat, nanti dia nggak ada yang tahu apakah dia benar-benar bisa taubat, apakah dia umurnya masih bisa sampai esok hari, tidak. Maka cara kita untuk menghindari maksiat adalah, walaupun saya juga masih sulit, kita semua menghadapi challenge ini, tantangan ini sampai akhir hayat kita. Kalau kita yang maksiat, kita pikir bagaimana kalau saya wafat dalam keadaan sedang bermaksiat. Maka kita tidak ingin gitu ya. Tentu kalau kita tahu kapan waktu kita wafat, kita akan benar-benar menjadikan wafat kita wafat yang husnul khatimah. Begitu ya Dara Yulianti. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Vika Rahmah. Ustadz, minggu kemarin saya kirim pertanyaan ke DM IG Ustadz. Besar pun. Oke. Mohon maaf. Siap. Salam dari LDK Al-Fatih Ustadz. Ini berarti anak Lipia ya. Dari LDK Al-Fatih. Siap-siap. Belum terbaca berarti ya. Saya kira saya sudah terbaca. Saya sudah buka. Ini mohon maaf. Habis ini saya akan buka langsung. Gitu ya. Habis ini saya akan buka langsung, dan kalau teman-teman ingin juga mengajukan pertanyaan, kalau nggak ada sempat nanti di sini silakan menulis pesan DM, akan saya lanjutkan gitu ya. Akun saya setelah saya tulis di situ, kalau mau ada pertanyaan nanti saya sampaikan. Jadi mohon maaf, Ika, terima kasih remindernya. Setelah ini akan saya respon. Setelah ini saya istirahat, sarapan, kemudian akan saya respon gitu ya. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Cukup? Baik. Cukup ya, Ustaz. Ya, Alhamdulillah ini udah jam 7:30 juga. Mungkin teman-teman juga ingin ada yang melanjutkan aktivitas. Ya, mungkin cukup ya kita akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Dan terakhir mungkin dipersilakan Ustaz, barangkali ada closing statement juga dari Ustaz. Ikhwas sekalian, Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan. Al-Quran juga adalah kekuatan dalam kehidupan. Maka berinteraksi dalam Al-Quran dengan Al-Quran adalah sebuah kepastian. Siapa yang ingin dapat ilmu pengetahuan, siapa yang ingin dapat kekuatan, maka harus semakin banyak interaksinya dengan Al-Quran. Dan bentuk interaksi dengan Al-Quran adalah bukan sekedar membacanya, tapi memahami setiap kalimat yang terdapat di dalamnya. Dengan cara memahami tafsir dan juga mentadaburinya. Mudah-mudahan kita semua semangat dalam memahami tafsir dan tadabur Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas segala ilmu yang telah dicurahkan ya kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga berkah apa yang kita terima pada pagi hari ini, dan kita senantiasa mengamalkan ya apa yang telah kita pelajari tadi, dan ya senantiasa istiqomah juga pastinya ya, kita senantiasa berdoa semoga istiqomah dalam menuntut ilmu. Bagaimana tafsir ini ternyata hal yang luas kalau kita pelajari ya, bahkan setiap katanya itu memiliki makna yang syarat akan makna lah pastinya. Nah itu teman-teman, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Mungkin ada beberapa informasi ya terkait apa saya izin live kalau gitu ya, kalau saya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa informasi terakhir ya teman-teman. Ini kita dari Guidelight juga insya Allah membuka peluang untuk teman-teman beramal ya. Barangkali ada teman-teman yang ingin menginfakkan sedikit rezekinya, boleh memberikan infaknya ya, mungkin bisa ditampilkan ya. Nah itu yang sebagaimana teman-teman bisa lihat, barangkali teman-teman bisa, kita membuka peluang seluas-luasnya untuk teman-teman beramal. Insya Allah setiap amalan ini akan digunakan ya untuk segala bentuk amal kebaikan kita dalam dakwah ini juga khususnya. Seperti itu, dan di sini teman-teman bisa transfer aja ke rekening BNI Syariah atas nama Nurizkiyah Hanifah ya teman-teman. Nah,
Itu ya, ya sebagaimana teman-teman bisa lihat, bisa ditambahkan kode unik kalau teman-teman berinfak apa namanya senilai berapapun ya dengan kode unik ini. Ya, dan pastikan untuk melakukan konfirmasi juga kepada nomor terkait yang tertera di sana atas nama Nursia Hanifah via WhatsApp untuk nanti didata. Kurang lebih itu ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu ya, tetap pantengin terus ya buat live. Barangkali nanti masih ada lagi ya online course, free online course yang lain pastinya nanti ke depannya. Dan insya Allah. Dan ya, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata serta perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mari sama-sama kita tutup agenda pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Bila taufiq wal hidayah, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya juga atas kesalahan. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.